Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali berkumpul di dalam persekutuan doa online GKIM Kaimtong Tasikmalaya. Saya rindu biarlah kita walaupun di rumah masing-masing dapat tetap berkumpul bersama keluarga kita, memiliki tubuh yang sehat dan punya sukacita di dalam Tuhan, dan kita berkumpul bersama-sama dengan hati yang sungguh bersekutu kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau memimpin hidup kami hari lepas hari, sekalipun virus corona ini masih belum berlalu. Tetapi kami percaya suatu hari nanti pasti virus corona ini akan berlalu, dan kami rindu, kami mohon belas kasih Tuhan, mohon kekuatan, perlindungan baik bagi jasmani kami maupun bagi rohani kami, baik diri kami maupun seisi keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari. Dan kami rindu ya Tuhan, biar firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjalani hidup ini hari lepas hari. Karena kami tahu begitu banyak tantangan di depan sana, semakin hari semakin banyak. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang dosa penipuan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara, jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi setiap kita sekalian, dan bagi saudara-saudari sekalian juga boleh membaca di rumah agar keluarga dapat mendengarkan, dapat fokus terhadap firman Tuhan ini. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam zaman ini kita tidak asing lagi dengan orang-orang yang suka sekali menipu. Saudara, bagaikan orang yang wajah tanpa berdosa, mereka seperti malaikat wajahnya, tetapi mereka menipu. Nah, saudara, begitu juga di negara-negara lainnya. Jika suatu saat saudara pergi ke satu tempat, saudara mungkin akan menemukan beberapa penipuan. Misalkan yang paling mudah yaitu saudara akan pergi ke satu tempat berbelanja, lalu saudara akan bertanya,
how much gitu ya, berapa harga barang ini misalkan begitu. Nah lalu mereka lihat, oh kamu bukan orang asli sini, maka saya akan naikin harganya, atau maka saya akan menipu saudara, misalkan begitu kan. Nah saudara, itu sudah tidak jarang kita temukan hal tersebut. Bahkan saudara, bukan hanya terjadi di negara-negara lain, di Indonesia juga sama. Banyak orang-orang yang menipu. Saudara punya rekan bisnis saudara menipu saudara. Saudara punya kalau saudara pergi ke satu toko, beli barang di toko tersebut, lalu saudara ditipu oleh orang tersebut. Nah saudara, itu hal-hal biasa bagi orang dunia. Karena kalau tidak menipu, bagaimana mereka bisa dapat untung? Itulah yang mereka pikirkan. Nah saudara, tetapi bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Saudara, tidak jarang orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Di dalam usaha, di dalam berdagang, di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, ataupun juga di dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Kita mungkin tidak asing dengan kata menipu ini. Banyak orang percaya juga melakukan hal tersebut, menipu sana-sini. Bahkan saudara, bukan hanya menipu dengan hal-hal kecil, tetapi hal-hal besar, hal-hal miliaran, hal-hal jutaan. Bahkan mereka ada yang masuk penjara. Kenapa? Karena menipu. Nah saudara, itu bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi terjadi di zaman perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Nah, hari ini kita mau lihat di dalam perjanjian baru ini tentang menipu. Nah, saudara, menipu itu sama dengan berbohong. Kita tentu tahu bahwa berbohong itu adalah dosa. Dosa itu mendustai Allah dan pasti ada hukumannya. Nah, saudara, begitu juga pada hari ini. Kita belajar dari kisah Ananias dan kisah Safira. Mereka ini adalah pasangan suami istri, orang Yahudi, orang-orang yang kenal Allah, orang yang tahu hukum Taurat, dan mereka harusnya hidup sesuai dengan hukum Taurat yang ada. Nah, mereka datang kepada para rasul pada saat itu. Nah, saudara, waktu mereka datang kepada para rasul menandakan bahwa mereka adalah bukan orang Kristen sembarangan. Artinya mungkin mereka aktivis, bisa jadi. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang memang setia dengar firman Tuhan. Setia dalam tanda kutip, begitu kan? Nah, saudara, bisa jadi. Kenapa? Karena mereka mau mempersembahkan sebidang tanah yang mereka jual, hasilnya mereka mau berikan kepada para rasul untuk pelayanan di sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Setelah sebidang tanah itu dijual, mereka melakukan kebohongan. Mereka udah janjian, kong kali kong istilahnya. Jadi Ananias sebagai seorang pria, seharusnya dia adalah sebagai seorang bapak, seharusnya dia sebagai seorang suami, pemimpin bagi istrinya. Nah, saudara, memang tidak diceritakan di dalam firman Tuhan apakah Ananias dan Safira sudah punya anak atau belum, atau sudah punya cucu bahkan, kita tidak tahu. Tetapi saudara, intinya adalah Ananias adalah seorang pemimpin keluarga. Nah, saudara, sebagai seorang pemimpin keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membimbing keluarganya, baik anaknya, cucunya, istrinya, seluruh isi rumahnya itu. Kalau ada budaknya pun harus dia membimbing agar mereka semua bisa percaya kepada Tuhan, hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudara, itu aturan bangsa Yahudi. Nah, saudara, tetapi apa yang terjadi? Ananias justru membawa istrinya kepada malapetaka. Membawa istrinya untuk berbohong, untuk berbuat dosa. Dan ini menjadi satu kesalahan besar di dalam kehidupannya. Maka Tuhan tidak berkompromi dengan dosa sama sekali. Tentu baik yang disebut bagi kita mungkin ini dosa kecil, dosa besar, semua sama di mata Tuhan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua sama di mata Tuhan dan semua adalah hal yang tidak bisa Tuhan kompromikan. Nah, saudara, maka melalui firman Tuhan ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Ananias. Waktu Ananias mau memberikan sejumlah hasil dari penjualan tanah tersebut, dia berkata kepada para rasul, ini loh
saya berikan seluruh hasil penjualan. Padahal saudara tahu sendiri setelah kita baca firman Tuhan yang dibagikan bukan seluruhnya, tetapi setengahnya. Nah saudara, kenapa tidak mau bicara setengah saja? Saya tidak bisa bagi seluruhnya. Kenapa? Karena mungkin setengahnya saya mau pakai untuk usaha saya, untuk kehidupan saya sehari-hari mungkin. Saudara, itu wajar kalau kita katakan seperti itu. Tidak perlu mengaku-ngaku saya sudah berikan seluruhnya, tapi ternyata yang datang adalah setengahnya. Hasil yang diberikan adalah setengahnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat itu adalah suatu penipuan, suatu kebohongan. Karena Allah melihat bahwa Ananias memiliki hati yang sombong, hati yang egois, hati yang gengsinya tinggi. Saya ingin dilihat oleh banyak orang kalau saya mempersembahkan seluruh hasil usaha jual sebidang tanah. Tentu bukan sebidang tanah yang kecil, pasti sebidang tanah yang besar. Nah saudara, tetapi Ananias hitung-hitungan dengan Allah. Tapi di balik itu juga Ananias ingin menyombongkan diri. Ananias gengsi. Nah saudara, karena gengsinya sendiri, karena keegoisannya sendiri tidak mau mengakui bahwa dia memberikan hanya setengah hasil usaha itu, maka apa yang terjadi? Tentu para rasul marah. Tentu Allah lebih marah lagi. Saudara, para rasul berkata, bukankah kalau kamu tidak jual tanah tersebut, maka tanah tersebut tetap milik kamu kok. Bukankah kalau kamu jual setengah pun itu milik kamu? Mau kamu jual seluruhnya juga, hasil usaha itu memang milik kamu. Tapi kamu jujur sekarang kepada kami. Berapa yang kamu berikan? Tetapi saudara, sayangnya tidak ada kompromi terhadap dosa. Itu menjadi pembelajaran yang sangat-sangat penting. Bukan hanya bagi setiap orang yang menonton di sana, yang menyaksikan kejadian tersebut, termasuk para rasul, termasuk kita juga. Maka Ananias tidak diberi kesempatan untuk mengakui dosanya, untuk memohon ampun. Dia ngotot tentunya dengan hasil memberikan sejumlah tanah tersebut, hasil jual tanah tersebut. Akhirnya Tuhan cabut nyawa orang ini. Nah saudara, kita lihat, dosa tidak main-main. Dosa bukan sembarangan. Dosa apapun, salah satunya adalah dosa penipuan. Suatu hari nanti pasti ada konsekuensinya. Pasti ada hukuman yang Allah berikan. Nah, saudara, kita tidak tahu hukuman apa yang nanti akan Allah berikan. Karena tidak selalu pasti hukumannya seperti itu. Nah, saudara, contohnya Ananias mati di tempat begitu karena sudah berbohong. Saudara, lalu kalau kita berbohong, lalu kita menipu, apakah kita juga akan langsung mati di tempat? Ya belum tentu. Bisa terjadi, tetapi belum tentu. Mungkin karena kita berbohong di dalam dunia usaha kita jadi sepi. Kenapa? Konsekuensinya orang lihat, kan ini yang punya toko ini kok suka bohong ya. Harga yang lain di toko lain harganya standar, ini kok harganya tinggi sekali, alasannya banyak sekali, bohongan pasti. Saya tidak mau lagi ke sana. Contoh. Atau misalnya saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu saudara bilang, ini loh perpuluhan saya segini. Tapi ternyata itu bukan perpuluhan saudara. Saudara masih potong lagi dari perpuluhan tersebut menjadi 1/5, 1/2, 1/1 bahkan. Nah saudara, apa yang akan Tuhan lakukan? Mungkin usaha saudara tidak diberkati Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang akan saudara alami, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi intinya dari semuanya ini, kebohongan jelas adalah dosa. Kebohongan, Tuhan pasti berikan konsekuensi dan hukumannya. Saudara, siapkah menghadapi hal itu? Karena kita orang percaya tentu dituntut lebih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan. Maka kita dituntut lebih untuk apa? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Dalam hal berusaha, dalam hal bekerja, di dalam keluarga, di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam datang beribadah kepada Tuhan pun kita tidak bisa menipu Tuhan. Contohnya bagaimana? Nah saudara, kita kan sekarang lagi seringkali ibadah online begitu. Lalu bagaimana sikap saudara? Saudara, kalau
setiap online tentu sudah diberitahukan begitu kan ya, baik dari gereja GKI maupun gereja lain selalu disampaikan ada aturan-aturan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya duduk diam, dengar firman Tuhan, waktu memuji Tuhan, lalu tidak makan, tidak baring-baringan, tidak pakai pakaian yang tidak sopan misalkan begitu kan. Nah saudara, itu semua sudah ada aturannya. Nah lalu kita bilang begini sama Tuhan, tidak Tuhan, aku sudah cukup pakai pakaian yang seperti ini. Kalau pakaian memang dia baik, oke begitu ya. Tetapi ada yang mungkin masih pakai pakaian tidur atau mungkin masih mengantuk, baring-baring. Saudara, bukankah itu sedang menipu Tuhan? Lalu kita bilang, Tuhan, tidak apa-apalah saya ibadah tidur-tiduran. Atau sama saja saya dengar firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu sedang menipu Tuhan? Nah, saudara, jadi waktu kita lagi ibadah online pun kita sedang diuji sebenarnya oleh Tuhan. Di manakah iman kerohanian kita? Bersungguh-sungguhkah kita beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang menipu Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi. Lalu yang kita lihat, poin yang kedua. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa dosa, penipuan atau kebohongan adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan dan pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, kita lihat dari kisah kisah Safira. Saudara perhatikan di dalam kisah Safira. Safira juga sama, dia adalah istri dari si Ananias begitu ya. Nah saudara, waktu Safira ketemu dengan para rasul, dia cari nih sesudah 3 jam menunggu suaminya kok nggak datang-datang begitu kan. Kok nggak pulang-pulang, padahal hanya beri persembahan sebentar pulang aja gitu kan. Nah tetapi Safira tidak tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Maka dia kembali datang, pergi ketemu dengan para rasul, cari suaminya sebenarnya saudara. Tetapi ketemu dengan para rasul dan akhirnya para rasul tanya lagi kepada Safira, benarkah sekian persembahan yang engkau berikan ini merupakan seluruh jumlah hasil penjualan sebidang tanah tersebut? Lalu Safira apa yang dikatakan? Karena sudah kong kali kong dengan suaminya, sudah berjanji, ya saya nanti akui juga begitu kalau ditanya oleh para rasul atau oleh orang-orang lain yang datang ke sana. Lalu Safira berkata, iya betul, segitu, ngotot lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu para rasul sampaikan kembali, tadi itu orang-orang sudah angkat suamimu, sudah mengusung suamimu karena suamimu mati berbohong. Engkau juga sama. Nah saudara, tidak lama Safira juga mati, mengalami kematian. Diusung juga, dibawa keluar karena dia sudah berbohong. Nah saudara, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari Safira adalah kompromi dengan dosa. Saudara, tadi saya di awal sudah jelaskan bukan bahwa Safira dan Ananias bukan orang sembarangan. Mungkin mereka adalah aktivis-aktivis di dalam zaman itu, aktivis-aktivis orang Kristen, orang-orang percaya. Mereka yang tahu hukum Taurat, mereka orang-orang Yahudi yang taat sekali terhadap hukum Taurat. Tetapi waktu diajak kong kali kong, bukannya berkata, yuk kita jujur aja deh. Ngapain sih malu, kasih setengahnya doang kok gitu kan. Tetapi ini enggak. Yang terjadi adalah Safira kong kali kong. Safira menjawab, lebih baik saya bela suami saya daripada saya bela Tuhan. Lebih baik saya takut kepada suami saya daripada nanti hubungan rumah tangga saya mungkin ribut dengan suami saya. Nama suami saya menjadi tidak baik, menjadi jelek. Lebih baik saya berbohong daripada saya taat kepada Tuhan. Saudara, poin yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kompromi dengan dosa. Saudara, kompromi dengan dosa artinya kita sedang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi menempatkan Tuhan di atas kehidupan kita, menjadi pemimpin hidup kita, tetapi kita tempatkan Tuhan di bagian bawah. Tapi siapa yang berkuasa? Saudara pasti tahu jawabannya, yaitu si iblis. Nah saudara, kong kali kong ini juga sama. Kompromi di dalam dosa, kompromi di dalam penipuan juga sama. Orang yang berdosa, orang yang menipu, menjadi kepala penipu, sudah berdosa, sama juga dengan pengikutnya. Nah, saudara, bisakah sebenarnya waktu para rasul berkata atau mungkin bertanya begitu kan ya,
sebidang tanah yang kamu jual itu kamu berikan kepada kami semua, benar atau enggak gitu. Lalu si Safira ini berkata, oh enggak, saya memberikannya setengahnya, maafkan suami saya, begitu ya. Ya, itu omongan yang jujur begitu. Boleh tidak? Ya boleh. Pasti hidup tidak Safira? Ya pasti hidup, saudara. Nah, tetapi yang terjadi adalah Tuhan cabut nyawa Safira. Kenapa? Karena Tuhan lihat ini orang juga sama, berbohong demi suaminya, bukan untuk Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Hari ini bagaimana dengan setiap hidup kita? Saudara, apakah kita memang bukan kepala dari penipu? Kita tidak sedang menjadi kepala di dalam kebohongan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita menjadi pengikut dari kebohongan tersebut. Gak apa-apa kita sama-sama ikut bohong massal. Gak apa-apa kita sama-sama ikut menipu massal. Saudara, hati-hati. Orang yang lakukan itu pun pasti akan mengalami konsekuensinya nanti dari Tuhan. Akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena dosa bukan hal yang sepele di mata Tuhan. Hal dosa adalah hal yang sangat penting yang Tuhan tidak mau kita lakukan sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka sifat menipu terjadi pada seseorang karena itu kebiasaan yang terus dipupuk semasa hidupnya. Mungkin sekarang kita tidak mengalami kematian langsung ya karena berbohong kepada Allah, tapi setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Maka kita hari ini bertobat kepada Tuhan dari sifat dosa berbohong, sebab Allah tidak dapat dibohongi tentunya. Saudara mau berbohong hal kecil pun pasti Tuhan tahu, dan kita tidak bisa berbohong sekecil apapun. Tuhan mau kita jujur, apa adanya, sesuai dengan kerelaan kita waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini konteksnya tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kita berikan dengan jujur atau tidak? Tetapi saudara, saya ingin kita juga sama-sama lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam dunia usaha, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia sekuler begitu, kita sendiri juga seringkali berbohong kepada manusia, kepada orang yang terlihat. Kita ikut-ikutan berkompromi dengan kebohongan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apalagi waktu kita bertemu dengan Tuhan, urusan rohani, urusan gerejawi, urusan persembahan, saudara pasti tidak akan asing dan tidak akan merasa deg-degan lagi. Karena suara Roh Kudus mengingatkan saudara sudah berbohong. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu menjadi kebiasaan. Akhirnya kita akan terbiasa dan akhirnya di gereja pun kita berbohong. Kita tidak jujur. Dalam memberikan persembahan pun juga sama. Kita mungkin tidak akan memberikan yang istilahnya yang terbaik bagi Tuhan itu bukan jumlah saudara. Bukan hanya dari hati kita. Tetapi juga apakah saudara jujur betul-betul berikan persembahan kepada Tuhan? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Biarlah mulai hari ini kita tidak menipu Tuhan, kita tidak berbohong kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyeleweng ke kanan atau ke kiri demi memenuhi kesenangan diri kita sendiri. Saudara, jangan karena gengsi, karena ingin menyombongkan sesuatu. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Semua itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap saja pasti bisa. Saudara, maka mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tinggalkan dosa kebohongan, dosa penipuan, kembali kepada Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Kita rindu di dalam masa virus corona ini yang masih terus menyebar, kita juga tetap menjaga iman rohani kita. Karena kita tahu tidak mudah. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak tantangan, banyak pergumulan yang sangat-sangat berat kita hadapi. Tapi kita rindu biar Tuhan tetap menjaga, memelihara kita. Nah saudara, ada beberapa pokok doa yang perlu saya sampaikan. Saya rindu kita sama-sama bisa berdoa, mendoakan beberapa pokok doa ini. Yang pertama, kita khusus mau doakan untuk Bina Bakti ya hari ini. Yang pertama adalah kita mendoakan setiap kesehatan, setiap usaha,
keluarga dari tim Yayasan Bina Bakti. Kita rindu biarlah Tuhan menjaga, memelihara keluarga dari setiap anggota yayasan, baik dari pembina yayasan sampai kepada anggota yayasan. Kita juga doakan juga untuk kesehatan, pekerjaan guru-guru dan karyawan Bina Bakti. Saudara, guru-guru sudah bekerja keras untuk memberikan pengajaran online dan tidak mudah ya, karena pekerjaannya jadi lebih banyak sebenarnya gitu ya, dan waktunya pun jadi lebih banyak, yang biasanya dari pagi sampai sore sekarang bisa sampai malam karena menerima tugas dari para murid ataupun juga harus membimbing para murid yang belum mengerti tentang pelajaran, mereka harus bimbing kapanpun begitu. Nah, saudara, maka kita rindu berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan dari guru-guru dan karyawan Bina Bakti. Mari kita juga mau doakan untuk PPDB, yaitu penerimaan siswa-siswa baru baik dari yang kelas paling kecil hingga SMP. Kita rindu biarlah di dalam masa corona ini tetap orang-orang tua juga memikirkan anaknya mau bersekolah di tempat kita. Kita rindu biar Tuhan tetap membawa setiap anak-anak yang baru maupun anak-anak yang lama bersekolah di sekolah kita, di Bina Bakti ini. Nah, saudara, lalu kita doakan juga untuk usaha dan kesehatan orang tua murid, murid-murid Bina Bakti. Kita rindu biar Tuhan tetap menolong, Tuhan yang memimpin mereka. Orang-orang tua mereka juga banyak yang bergumul di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah kesehatan. Kita rindu biar Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Kita tidak lupa juga mendoakan untuk setiap anak-anak Bina Bakti. Kita rindu biarlah anak-anak Bina Bakti, murid-murid Bina Bakti dari terkecil sampai yang terbesar pun Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara. Kita doakan juga murid-murid Bina Bakti dimampukan dan diberi kesungguhan dalam belajar online. Karena ini juga hal yang baru ya bagi mereka. Walaupun mereka mungkin hebat di dalam gadget gitu ya, main game segala macam, tetapi mereka juga bergumul di dalam pembelajaran online. Nah, kita rindu biar mereka bisa dimaksimalkan oleh Tuhan. Saudara, poin-poin ini saya tuliskan di sebuah slide, nanti saudara bisa memperhatikannya, membacanya dan mendoakannya di dalam doa syafaat ini, maupun juga nanti setelah doa syafaat ada doa pribadi Tuhan yang juga menolong saudara untuk tetap mendoakan sekolah Bina Bakti ini. Saudara, sebelumnya mari kita akan berdoa dulu di hadapan Tuhan untuk menutup persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan di dalam masa virus corona yang masih menyebar, di dalam masa pergumulan yang kami hadapi, kami diingatkan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan, apalagi menipu Tuhan. Maka ampuni kami orang-orang yang berdosa ini dari segala perbuatan kami yang seringkali menipu Tuhan, berkompromi dengan dosa, berbohong kepada Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, biarlah melalui pengampunan ini Tuhan membawa kami, mengingatkan kami bahwa berkat Tuhan itu semua dari Tuhan. Apa yang kami miliki, kemampuan yang kami punya, semua milik Tuhan. Maka tidak ada sedikit pun kelayakan kami untuk berbohong. Tetapi kami rindu biar Tuhan tolong kami satu persatu untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan sesama. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga sebentar akan berdoa syafaat. Tuhan tolong pimpin, Tuhan berkati, biarlah doa-doa syafaat yang kami panjatkan itu Tuhan mendengar dan Tuhan yang menjawab satu persatu segala pergumulan dari setiap kami maupun dari sekolah Bina Bakti yang akan kami doakan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita rindu biarlah virus corona ini cepat berlalu dan kita juga bisa sama-sama kembali berkumpul di dalam gereja. Saudara, pesan saya adalah kita tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita menaati setiap aturan-aturan pemerintah dan mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam penyebaran virus corona ini. Biar Tuhan yang hentikan. Demikian persekutuan doa sampai malam ini. Tuhan memberkati.